Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak rahmat, kasih sayang, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa Allah surah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, pendobrak kebatilan, penghancur debu-debu kemusyrikan, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa asas syariat Islam itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunnah, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Maqasidus syariah, tujuan syariat itu ada 3. Yang pertama ada mulharaj, tidak ada kesusahan di dalam agama. Agama itu mudah kita amalkan. Agama tidak memberatkan diri kita. Di saat kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat, maka sholat itu wajib dilakukan bagi orang yang sehat, bagi orang yang berakal. Tapi jikalau orang ini tidak mempunyai akal alias gila, maka sholat sudah tidak diwajibkan lagi. Begitupun di saat kita diperintahkan untuk sholat, maka wajib sholat dilakukan sambil berdiri pada saat kita mampu bisa berdiri. Akan tetapi di saat sholat kita tidak bisa untuk berdiri dikarenakan ada uzur syar'i, maka boleh dilakukan sambil duduk. Begitupun di saat duduk tidak bisa, atau karena pantat kita bisul, maka sholat bisa dilakukan sambil tiduran, baringan. Begitupun dalam perintah puasa, Allah wajibkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah perintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagi orang yang sehat, bagi orang Islam mukallaf yang sehat wal afiat, maka puasa diwajibkan baginya. Kalau tidak berpuasa, dia sehat-sehat saja, ya, orang Islam balik kemudian tidak puasa, maka dia dosa. Akan tetapi pada saat ada orang yang sakit, maka baginya tidak diwajibkan untuk berpuasa, karena agama tidak memberatkan diri kita. Ada mulharaj, tidak ada kesusahan, tidak memberatkan diri kita. Orang sakit tidak wajib puasa, atau orang tua yang yang sudah usianya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, maka dia pun tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 184 menyatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak kuat melaksanakan puasa, apakah dia sakit atau dia yang udah lanjut usia, yang usianya 70-80 tahun, maka bagi dia hanya diwajibkan untuk membayar fidyah saja. Apalagi sakitnya ini la yurjabar sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, maka bagi dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan qada pun tidak wajib, hanya wajib bayar fidyah saja. Orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, itu dalam kitab Fatwa ini dikatakan seperti itu. Maka tujuan syariat yang pertama tadi adalah ada mulharaj, tidak ada kesusahan dalam beragama, mudah kita laksanakan. Di dalam hadis dalam kitab Ashbah wan Nadhair, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad, menyatakan bahwa bil hanifiyatis samhah,
Kata Nabi, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama yang sangat mudah untuk diamalkan. Kemudian yang kedua adalah bahwa tujuan syariat itu taklilut takalif, sedikit beban. Maknanya bahwa beragama itu tidak membebani diri kita. Salat tidak membebani diri kita, puasa tidak membebani diri kita, berhaji tidak membebani diri kita, atau ibadah-ibadah yang lainnya itu tidak membebani diri kita. Yang justru di saat kita melakukan sholat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, justru kita butuh dengan itu semua. Kita butuh dengan pahala sholat, kita butuh dengan pahala haji, ya, pahala puasa, pahala zakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahwa tujuan syariat itu at-tadarruj, tahapan untuk menjadikan diri kita seorang muttaqin. Makanya di dalam perintah puasa Ramadan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah memanggil. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. Maka kalimat amanu ini adalah merupakan takhsis, ya. Allah mengkhususkan panggilannya kepada orang-orang yang beriman saja. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang beriman yang mampu menunaikan ibadah puasa tersebut. Subhanallah. Maka ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka di akhir ayat tersebut, la'allakum tattaqun, agar kita dengan puasa itu akan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagai orang-orang yang muttaqin. Subhanallah. Maka tujuan syariat yang ketiga tadi at-tadarruj, tahapan untuk menjadikan diri kita menjadi seorang muttaqin. Dengan kita berpuasa, dengan kita sholat, dengan kita membayar zakat, dengan kita berhaji, agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa ini akan mendapatkan banyak jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa akan mendapatkan banyak jaminan dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rezeki baginya min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Terkadang kita tidak menyadari, dan ini pun bisa jadi pernah kita alami. Contoh misalkan di saat kita lagi makan di luar, apakah itu di restoran atau di warung makan, tiba-tiba datang teman kita, dia pun sama mau makan di tempat itu. Di saat kita mau bayar, kata teman kita, gak usah, tadi saya sudah membayarkan makanannya. Subhanallah. Ini min haitsu la yahtasib. Atau di saat kita lagi naik angkot, tiba-tiba di angkot itu ada teman kita. Di saat kita mau bayar, teman kita duluan membayarkan diri kita. Subhanallah. Itu min haitsu la yahtasib. Atau juga kita lagi di rumah, ada orang ngetok pintu, assalamualaikum, membawa bungkusan. Ternyata ketika dilihat bungkusannya itu sembako. Subhanallah. Ada beras, ada minyak dan sebagainya. Itu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, jangan dikira.
Janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, Allah akan hilangkan dari kesempitan hidupnya. Kesusahan, kebingungan akan hilangkan oleh Allah, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Semoga kita dijadikan oleh Allah tergolongkan orang-orang yang muttaqin, dan kita banyak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.